Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kepada seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara maupun seluruh kaum muslimin wal muslimat, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in yang masih menjelaskan tentang bentuk-bentuk najis serta hukumnya. Namun marilah sebelum kita mulai kajian ini, hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada musonifnya. Mudah-mudahan kajian kitab Fathul Mu'in yang akan kita kaji ini ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yaitu ila wali syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari, nafanallahu bi ulumihi wa bi karamati fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un wasalatul mutanajjisi walau ma'fuan anhu kadamin qalilin. Far'un, adapun ini itu terdapat cabangan masalah. Wasalatul mutanajjisi, adapun bekas sisa air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Wasalatul mutanajjisi, adapun bekas sisa air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Walau makfuwan, walaupun itu dimaafkan. Walau makfuwan, walaupun itu dimaafkan, maksudnya najisnya najis yang makfu, yang dimaafkan. Anhu, oleh dia mutanajis. Seperti apa najis yang dimaafkan? Kadamin, seperti darah. Kadamin, seperti darah. Kolilin, yang sedikit. Jadi seperti apa sih hukumnya sisa air yang telah digunakan untuk membasuh mutanajis, benda yang terkena najis, walaupun najisnya itu najis yang makfu. Inin fasolat, apabila terpisah. Inin fasolat, apabila terpisah oleh dia husalatul mutanajis. Inin fasolat, apabila terpisah oleh dia husalatul mutanajis. Wa qad zalat, dan sungguh telah hilang. Wa qad zalat, dan sungguh telah hilang. Wa qad zalat, dan sungguh telah hilang. Al-ainu, oleh zatnya najis.
al-ainu oleh zatnya najis, wasifatuha dan sifat-sifatnya al-ainu. Jadi air bekas yang digunakan untuk membasuh najis. Walaupun najisnya najis makfu seperti darah yang sedikit, kalau memang sudah terpisah dan zatnya najis itu sudah hilang serta sifat-sifatnya, kemudian walam tata goyar dan tidak berubah. Walam tata goyar dan tidak berubah oleh dia husalatul mutanajis. Jadi ada air sisa bekas untuk menghilangkan najis. Airnya kelihatan nggak ada najisnya. Termasuk sifat-sifat najis pada air tersebut juga nggak ada. Dan sementara air tersebut juga tidak mengalami perubahan. Walam yazid dan tidak bertambah. Walam yazid dan tidak bertambah. Apa yang tidak bertambah? Waznuha oleh timbangannya. Al-ain dalam hal ini adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Atau yang lebih tepatnya rujuknya walam yazid dan tidak bertambah, waznuha oleh timbangannya husalah. Ba'da tibarima setelah mengkalkulasikan sesuatu. Iktibar menganggap atau mengira-ngira atau mengkalkulasi. Ba'da tibarima setelah mengkalkulasi sesuatu. Ya'khudu yang telah mengambil, dalam hal ini meresap. Ya'khudu yang mengambil atau yang meresap. Terhadap ma as-saubu oleh pakaian. As-saubu oleh pakaian minal ma'i yaitu air. Wal ma'u dan mengambil oleh air minal wasahi yaitu kotoran. Wa qad tahura dan sungguh telah suci. Wa qad tahura dan sungguh telah suci al-mahallu oleh tempatnya. Al-mahallu oleh tempatnya, tohirun itu suci hukumnya. Tohirun itu suci hukumnya. Jadi saya ulangi lagi penjelasannya bahwa air bekas yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya, walaupun najisnya najis makfu seperti darah yang sedikit, setelah air itu terpisah dari benda yang digunakan atau dari benda yang disucikan, sementara zatnya najis pada air tersebut nggak ada, sifat-sifatnya juga nggak ada, air tersebut juga tidak mengalami perubahan, kelihatannya jernih seperti air yang tidak digunakan untuk menghilangkan najis. Namanya saja kan sisa. Jadi jernih kelihatannya. Dan timbangannya, andaikan ditimbang, itu tidak mengalami perubahan. Setelah mengira-ngira, andaikan yang dibasuh itu adalah pakaian. Setelah pakaian itu diperas, ya, di mana air itu kemudian meresap di dalam pakaian tersebut, ternyata timbangan air itu tidak bertambah. Kalau bertambah kan ada indikasi atau ada tanda bahwa air tersebut masih bercampur dengan najis-najis. Nah, jadi ketika kondisinya seperti itu, maka bekas air yang digunakan mensucikan najis dengan syarat catatan seperti tadi, maka hukumnya suci. Ya, ketika memang benda yang disucikan itu kemudian tohuro atau sudah menjadi suci. Jadi andaikan bendanya yang disucikan sudah suci, airnya juga kelihatan nggak bercampur najis,
ya, kemudian sifat-sifat najis dan sebagainya. Mungkin kita gambarkan bahwa air yang seperti itu adalah air bilasan. Air bilasan itu berarti bukan air yang pertama kali yang digunakan mensucikan benda itu. Kalau yang pertama kali mungkin andekan najisnya berupa darah, masih kelihatan semu-semu merah airnya. Nah ini mungkin yang kesekian kalinya. Andekan air tersebut kesekian kalinya untuk mensucikan benda yang terkena najis, di mana sifat-sifatnya najis enggak ada, zatnya najis juga enggak ada, airnya enggak mengalami perubahan, timbangannya tetap, maka air tersebut dihukumi tohirun, dihukumi suci. Qala telah berkata Syekhuna oleh guru kita. Qala telah berkata Syekhuna oleh guru kita. Bagaimana? Syekhuna mengatakan wayadharu dan jelas al-iktifa'u oleh mengambil kecukupan, al-iktifa'u oleh mengambil kecukupan fihima di dalam mayakhuduhu, fihima di dalam mayakhuduhu dan al-ma'u minal wasah, bidzonni dengan prasangka. Saya ulangi lagi, wayadharu dan jelas al-iktifa'u oleh mengambil cukup, fihima di dalam mayakhuduhu dan ma'un minal wasah, bidzonni dengan prasangka. Bahasa jelasnya atau singkatnya bahwa Syekhuna mengatakan bahwa wa yadharu al-iktifa'u fihima bidzonni, dan jelas dicukupkan di dalam pengkalkulasian tersebut dengan sebuah praduga. Jadi yang dimaksud bahwa bagaimana kita mengukur atau mengira-ngira bahwa air bekas atau sisa yang telah digunakan untuk mensucikan sesuatu yang mutanajis atau benda yang terkena najis, kemudian air sisa itu dihukumi suci, standarnya atau ukurannya itu seperti apa? Ya, ukurannya ya cukup kita dengan prasangka. Ya, kita punya zon, punya prasangka bahwa setelah ada pengkalkulasian, ya, air dikira-kira timbangannya memang nggak berubah. Kemudian sifat-sifat najis nggak ada, kelihatan bersih, sebagaimana air yang suci, ya. Maka cukup dengan praduga kita, dengan zon kita, ya, maka air tersebut sudah dikatakan suci. Far'un ay hadza far'un. Far'un adapun ini itu ada cabangan masalah. Idza waqa'a ketika jatuh. Idza waqa'a ketika jatuh fito amin. Fito amin di dalam makanan jamidin yang padat. Jamidin yang padat. Kasaminin seperti minyak samin. Minyak samin itu minyak yang padat. Apa yang jatuh di dalam makanan itu fa'rodun oleh tikus. Fa'rodun oleh tikus masalan seumpamanya. Masalan umpamanya. Famatas kemudian mati. Famatas kemudian mati oleh dia fa'roh. Famatas maka mati oleh dia fa'roh ulkiyat. Ulkiyat kemudian dibuang atau dilempar terhadap fa'roh. Ulkiyat kemudian dilempar oleh dia fa'roh. Wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu. Haulaha yang ada sekelilingnya. Fa'roh. Wama dan sesuatu. Haulaha yang ada di sekelilingnya fa'roh. Mimma dari sesuatu. Mimma dari sesuatu. Masa. Masa yang mengena oleh ma. Masa yang mengena oleh ma. Terhadap fa'roh. Fakod. Begitu saja.
Wal baqi dan adapun sisanya, wal baqi dan adapun sisanya, tohirun itu yang suci, tohirun itu yang suci atau hukumnya suci. Andaikan ada sebuah kasus, sebuah masalah, contoh bahwa ada makanan yang padat, seperti di sini dicontohkan minyak samin. Ya, minyak samin, minyak yang padat atau makanan yang lain, kejatuhan tikus. Kemudian tikusnya di situ mati. Ketika tikus ikut diangkat, ketika tikus tersebut diangkat kemudian dibuang, termasuk benda-benda atau makanan yang ada di sekelilingnya fa'roh, di sekelilingnya tikus, ya, yang terkena oleh mungkin bulu-bulunya tikus, ya, maka makanan yang tersisa itu hukumnya masih suci. Jadi bukan berarti kemudian seluruh makanan atau seluruh minyak yang ada di wadah tersebut ketika kejatuhan tikus dan tikusnya mati itu semuanya najis. Itu bukan. Jadi ternyata andaikan tikus tersebut diangkat atau dibuang kemudian di sekelilingnya, ya, makanan yang padat itu juga dibuang, maka sisanya itu boleh dimakan atau boleh dikonsumsi. Artinya hukumnya masih suci. Nah kemudian standar, kriteria daripada makanan yang padat itu seperti apa? Di sini dikatakan wal jamidu. Wal jamidu dan adapun benda padat. Benda padat itu standarnya ulama seperti apa? Wal jamidu dan adapun benda padat. Huwa yaitu al-jamid. Huwa yaitu al-jamid. Alladzi itu sesuatu. Atau benda. Atau makanan. Alladzi itu sesuatu idza hurifa. Idza hurifa apabila diciduk. Idza hurifa apabila diciduk. Idza hurifa apabila diciduk terhadap alladzi minhu dari jamid. Minhu dari jamid layataroddu. Layataroddu. Layataroddu maka tidak kembali. Layataroddu maka tidak kembali oleh dia alladzi ala kurbin. Ala kurbin dengan waktu yang dekat. Jadi kriteria daripada benda padat adalah benda yang ketika benda tersebut diciduk atau diambil, ya, maka sesuatu yang yang ada di situ, ya, itu tidak langsung kembali. Namanya benda padat itu benda yang tidak mencair, ya. Jadi benda yang keras walaupun sebagiannya diambil, ya, maka tidak seperti air. Itu standar daripada al-jamid atau benda yang padat. Sehingga manakala kejatuhan bangkai seperti halnya tikus, ya, itu yang dihukumi najis hanya yang kejatuhan bangkai saja atau di sekelilingnya. Karena mungkin di sekelilingnya itu mungkin bisa juga terkena rambutnya bangkai atau mungkin rambutnya tikus atau mungkin bangkai-bangkai yang lain. Nah itulah kriteria daripada benda yang padat atau al-jamid alladzi idza ghurifa minhu la yataraddu ala kurbin. Jadi dalam waktu dekat maka benda tersebut tidak akan kembali lagi. Far'un ai hadza far'un, adapun ini itu ada cabangan masalah lagi. Idza tanajjasa apabila menjadi najis. Idza tanajjasa apabila menjadi najis ma'ul bi'ri oleh air sumur al-qalili yang sedikit. Sebab apa? Air sumur yang jumlahnya sedikit itu menjadi najis bimulaqatin najsin. Sebab mengenainya najis atau jatuhnya najis juga boleh. Lam yadhur maka tidaklah suci oleh ma'ul bi'ri. Jika ada sumur yang airnya itu sedikit,
kejatuhan najis, maka air sumur tersebut hukumnya tidak suci. Kan bukan hanya air sumur aja kan, andaikan ada air yang qalil, yang tidak ada satu kula, kemudian kejatuhan najis, walaupun air tersebut tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Nah sekarang kasusnya bagaimana? Kalau ada air sumur, sumur tersebut airnya sedikit, kejatuhan najis, maka air tersebut, air sumur tadi, hukumnya tidak suci. Hanya dengan cara apa? Bin naskhi. Bin nazahi, dengan menguras. Jadi kalau hanya cuma dikuras, itu tidak akan suci, ya. Jadi hukum najisnya itu tidak hilang. Bal yambagi, bahkan sebaiknya. Bal yambagi, bahkan sebaiknya. Allah yunzaha, untuk tidak dikuras. Allah yunzaha, untuk tidak dikuras terhadap ma'ul bi'ri. Jadi air sumurnya itu baiknya nggak usah dikuras. Supaya apa? Liyak suro, agar menjadi banyak. Liyak suro, agar menjadi banyak. Al-ma'u, oleh air. Al-ma'u, oleh air. Binabain, sebab sumber. Binabain, sebab sumber. Ausobumain, atau dengan menuangkan air. Fihi, di dalam bi'run. Jadi, andaikan ada sebuah kasus atau masalah. Ada sebuah sumur yang sedikit airnya terkena najis. Maka cara mensucikan air sumur tersebut, jangan langsung dikuras. Caranya cukup air tersebut dibiarkan supaya sumber mata air tersebut mengeluarkan air, kan lama-lama menjadi banyak. Kalau kemudian sumur tersebut menjadi banyak airnya, secara otomatis airnya menjadi kasir, menjadi banyak. Ya, apalagi di situ tidak ada perubahan karena najis. Maka dengan sendirinya, walaupun sumur tersebut kejatuhan najis, air sumur tersebut hukumnya suci. Atau bisa dengan cara ausobuma infihi, atau air sumur tersebut ditambahin lagi airnya, ya, supaya menjadi banyak. Nah, maka dengan menambahkan air di dalam sumur yang tadinya sedikit airnya dan kejatuhan najis, maka menjadi suci. Awil kasiri, atau yang banyak. Kalau tadi air sumur yang airnya sedikit. Sekarang bagaimana? Kalau air sumur itu jumlahnya banyak. Kemudian kejatuhan najis. Bitaghayyurin, sebab dengan perubahan. Bitaghayyurin, sebab perubahan. Bihi dengan ma'ul bi'ri. Bihi dengan ma'ul bi'ri. Lam yadhur, maka tidaklah suci. Lam yadhur, maka tidaklah suci. Ya, maaf tadi ada kata-kata bitaghayyurin bihi. Bihi rujuknya yang lebih tepat adalah bukan ma'ul bi'ri, tapi sebab najis atau dengan najis. Saya ulang. Awil kasiru, atau air yang banyak. Bitaghayyurin, dengan sebab berubah. Bihi, dengan najis. Lam yadhur, maka tidaklah suci oleh dia al-kasir. Illa bizawalihi, kecuali dengan menghilangkan taghayyur. Nah sekarang kalau air sumurnya tersebut jumlahnya banyak airnya, kemudian kejatuhan najis dan berubah, maka air tersebut tidak bisa menjadi suci kecuali dengan cara menghilangkan perubahan itu. Fa in baqiyat, maka apabila masih tersisa. Fa in baqiyat, maka apabila masih tersisa fihi, di dalam al-kasir. Ini masih contoh, ada air sumur. Ya, kasus yang kedua, air sumur tersebut airnya banyak. Ya, kemudian air tersebut mengalami perubahan ketika kejatuhan bangkai tikus. Maka
air tersebut bisa menjadi suci dengan cara dihilangkan najisnya sampai air tersebut ya tidak mengalami perubahan. Artinya sifat-sifat najisnya itu hilang, apakah warnanya, baunya maupun rasanya. Nah, sekarang bagaimana kalau air tersebut kemudian setelah air tersebut perubahannya sudah nggak ada, artinya nggak ada itu sifat-sifat najis itu hilang. Nah, fa'in bakiyat maka apabila masih tersisa fihi di dalam dia al-kasir najasatun oleh najis kasya'ri fa'rotin seperti rambutnya tikus walam yatahoyar dan tidak berubah oleh dia al-kasir ya sudah diusahakan bangkainya dihilangkan airnya banyak dan tidak tahoyur. Nah tetapi di situ sisa-sisa daripada rambut-rambut bangkai tikus itu masih ada. Fatohurun maka itu suci. Maka air tersebut dihukumi suci. Tetapi ta'azaro yang sulit atau yang susah istiqmaluhu untuk menggunakan dia al-kasir. Idla yakhlu karena tidaklah sepi. Idla yakhlu karena tidaklah sepi. Minhu dari dia sya'run dalwun oleh timba atau ember. Fal yunzah maka hendaknya dikuras. Kulluhu terhadap semuanya kasir. Jadi kalau ada bangkai tikus jatuh ke sumur. Sumur tersebut airnya banyak. Nah, kemudian setelah kejatuhan bangkai tersebut mengalami perubahan. Maka air tersebut tentunya kan menjadi najis. Bagaimana supaya menjadi suci? Bangkainya dibuang. Sampai kemudian bagaimana caranya biar air tersebut tidak punya sifat-sifatnya najis. Baunya itu, bau tikusnya nggak ada. Kemudian warna kekeruan bangkai nggak ada. Rasanya juga kembali, rasa tawar. Nah, kalau sifat itu sudah nggak ada semua, baru air tersebut ya hukumnya suci. Mungkin dengan cara dikuras juga boleh. Atau mungkin ditambah air lagi juga boleh. Yang penting tidak tahoyur. Tetapi namanya bangkai tikus. Tikus itu kan punya rambut. Ya, tidak menutup kemungkinan rambut-rambut tersebut pada tersisa. Lah andaikan air tersebut sudah banyak. Dan memang sifat-sifat najisnya itu nggak ada, ya, dimana ketika kita mengambil air dengan ember, pasti di dalam air tersebut rambut-rambut tikus masih ada, maka nggak masalah, tetap dihukumi suci, karena itu dikatakan udzur. Udzur itu ya sesuatu yang sulit, artinya dimakfu begitu. Oleh karena itu kalau kita ingin menghilangkan seluruh rambut-rambut tikus yang tersisa, maka fal yunzah kulluhu, maka seluruh daripada air yang banyak yang ada di dalam sumur itu harus dikuras semuanya, dibuang semuanya, baru rambut-rambut najis itu atau rambut-rambut tikus, itu bisa hilang. Fa ini tarofa maka apabila menciduk oleh seseorang, menciduk air yang ada di dalam sumur tersebut, yang tadi terkena bangkai tikus, fa ini tarofa maka apabila menciduk oleh seseorang, qoblan nazhi sebelum menguras, walam yatayakon dan tidak yakin oleh seseorang, oleh man, fima pada sesuatu yang dimaksud air, fima pada sesuatu igtarofa yang menciduk oleh man atau oleh orang hu kepada ma sya'ron terhadap rambut yang dimaksud adalah rambut tikus tersebut. Lam yadurro maka tidak masalah. Yang dimaksud tidak berbahaya atau tidak masalah. Lam yadurro maka tidak masalah oleh dia ightiraf. Wa inzonna walaupun menyangka oleh seseorang. Wa inzonna walaupun menyangka oleh seseorang hu terhadap sya'ron. Amalan karena mengamalkan bitakdimil asli dengan mendahulukan hukum aslinya,
amalan karena mengamalkan bitaqdimil asli, dengan mendahulukan hukum aslinya ala zahiri, daripada hukum zohirnya atau hukum lahiriahnya. Jadi andaikan ada orang mengambil air dari sumur yang terkena bangkai tikus sudah dibuang, sifat-sifat najisnya sudah nggak ada juga, tapi dia nggak yakin bahwa air yang diambil atau yang diciduknya itu ya kata-kata nggak yakin berarti kan dia seolah-olah menyangka bahwa itu air yang ada di atas timba atau di atas ember itu masih ada rambutnya, maka nggak masalah. Wa idzonahu, walaupun dia juga pasti menyangka, karena sulit untuk menghindari rambut-rambut tikus ya yang tersisa di dalam air sumur tersebut, kecuali dengan cara tadi di atas, semua air ya dihilangkan semua. Nah, hal ini kenapa hukum tersebut dibolehkan? Amalan bitaqdimil asli ala zahir, karena mengamalkan atau mengimplementasikan daripada bahwa aslinya air tersebut tadinya suci, ketika tidak ada bangkai hukumnya suci ya, daripada kaul dohir ya. Artinya bahwa hakikatnya air itu suci ya, sebelum kejatuhan bangkai kan suci. Kemudian kita sudah berusaha untuk mengangkat bangkai atau najis tersebut, sehingga ya walaupun kita nggak yakin bahwa ketika mengambil air tersebut ya pasti di situ rambut-rambutnya akan ke bawah karena dari sisa-sisa bangkai tikus yang ada. Nah, ini mendahulukan hakikat daripada aslinya air tersebut asalnya suci daripada zohir yang ada. Kalau zohir yang ada, rambut tersebut pasti masih berada pada air. Artinya bahwa air tersebut itu tidak lepas daripada rambut-rambutnya tikus ya yang jatuh di dalam air sumur tersebut. Hadirin para santri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab Fathul Mu'in pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mengkaji ilmu akan dilipat gandakan pahalanya. Semoga menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang sama, ya, pada gelombang yang sama juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.